Karena ini jam 7 malam nih, sebetulnya waktunya makan ya. Jadi teman-teman Wahana Visi Indonesia yang sedang menyaksikan acara ini, boleh loh kalian sambil makan di rumah. Tenang aja, kita nggak akan ngiler. Bahkan nggak ngeliat juga sih apa yang kalian makan. Jadi nggak apa-apa, makan aja sambil menikmati. Nah, lalu kemudian malam hari ini juga ada yang cerah banget di sini, teman saya yang pakai baju oranye, Sinta Maharani. Hai Sinta. Halo, malam, Be. Kamu cerah sekali loh malam hari ini. Iya, aku kan WVI banget. WVI banget WVI. ya, Ore. Iya. Oh, Wahana Visi. Sama Harani adalah New Sponsor Engagement Supervisor di Wahana Visi Indonesia. Nanti kita akan banyak ngobrol dengan Sinta, tapi sebelum itu saya mau lanjut ke perempuan satu lagi yang udah cantik juga dengan latar belakang Wahana Visi Indonesia. Halo Kak Iren Marbun, selamat malam. Halo Bea, selamat malam. Apa kabar Kak Iren? Baik, sehat, dan semangat tentunya. Wow, luar biasa ya, di malam hari ini tetap semangat. Kak Iren Marbun ini adalah Operation Director di Wahana Visi Indonesia. Jadi yang tahu seluk-beluk mengenai pelayanan kita di lapangan, di berbagai penjuru Indonesia itu, Kak Iren adalah orang yang tepat untuk kita tanya-tanya lebih lanjut lagi. Malam hari ini topik yang kita bahas adalah harapan untuk anak-anak Indonesia. Ini sesuai dengan memang tema pelayanan Wahana Visi Indonesia. Tapi mungkin banyak di antara teman-teman yang belum mengerti sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia di lapangan. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ya ke Kak Iren. Kak Iren, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih proses pelayanan Wahana Visi Indonesia. Sekarang ngomong-ngomong ada berapa wilayah sih Kak kita melayani, Wahana Visi Indonesia melayani di lapangan di Indonesia? Ya, Wahana Visi Indonesia saat ini ada di 14 provinsi di seluruh Indonesia. Di 52 kabupaten dan secara khusus ada 700-an desa. Spesifik menjadi tempat layanannya Wahana Visi Indonesia. Jadi Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi Kristen yang berfokus kepada anak, tentu saja apapun yang dilakukan oleh Wahana Visi, ujung-ujungnya akan memberikan manfaat kepada anak. Walaupun mungkin kegiatan bukan hanya, subjeknya bukan hanya anak saja. 4 sektor yang merupakan pelayanan Wahana Visi Indonesia adalah yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah ekonomi, dan yang keempat adalah perlindungan anak. Nah, cara kerja Wahana Visi Indonesia di lapangan, tentu saja Wahana Visi Indonesia yang pertama kulo nuwun dulu ke pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten, kecamatan, kemudian ke desa. Kulo nuwun, kemudian Wahana Visi Indonesia merupakan komplementer dari pemerintah. Jadi kami berusaha mengisi gap atau mendukung dari pekerjaan pemerintah. Setelah itu, Wahana Visi Indonesia ada staf-staf yang tinggal di lapangan. Jadi mereka yang memang melakukan intervensi langsung, implementasi langsung bersama dengan masyarakat. Wahana Visi Indonesia selain masyarakat orang dewasa, anak-anak juga. Jadi berkumpul bersama dengan anak-anak, melakukan kegiatan, membangun kapasitas mereka untuk menjadi anak-anak yang bisa bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. Wow, luar biasa sekali ya. 700 desa. Itu kan kalau dibayangkan nih Kak Iren, itu kan pasti kebudayaannya bermacam-macam di masing-masing wilayah. Nah, lalu kemudian permasalahannya juga pasti bermacam-macam. Nah, tadi dari yang Kak Iren jelaskan bahwa kita bergerak di 4 bidang, Wahana Visi Indonesia ada pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan juga pelindungan anak. Nah, apakah di semua wilayah itu melakukan hal yang sama ataukah berbeda-beda? Ya, jadi betul Bea, kami ada di sana, di setiap wilayah berdasarkan kebutuhan masing-masing. Tidak di semua wilayah melakukan 4 sektor itu, tetapi berdasarkan kebutuhan yang paling urgent yang ada di sana. Dan juga tentu saja Wahana Visi Indonesia menjalankan juga komplementari terhadap kegiatan pemerintah. Jadi pilih berdasarkan kebutuhan yang paling urgent di sana. Itu dilakukan penentuannya berdasarkan?
Ya, jadi kalau di awal, sebelum betul-betul melakukan implementasi, ada yang namanya assessment wilayah. Assessment wilayah kira-kira yang paling rentan, sektor yang paling rentan bagi anak di wilayah tersebut apa? Kami melakukan assessment data sekunder, kemudian melakukan interview-interview kepada tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh pemerintah maupun pemimpin agama, kemudian anak-anak juga ditanyai pendapatnya, kira-kira yang merupakan kebutuhan dari anak-anak itu apa. Setelah itu kami diskusikan di mana WVI bisa berkontribusi akan kebutuhan tersebut. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Dan ketika kami sudah melihat kebutuhan itu ada dan bisa diisi dengan kapasitas yang ada di WVI, jadi deh. Gitu. Selanjutnya bekerja bersama masyarakat, bersama anak, tentu saja pemerintah juga terus dilibatkan. Kak, sebelum saya lanjut nih ke orang yang berikutnya, satu yang boleh dong di-sharingkan kalau buat Kak Iren sendiri. Kak Iren udah berapa lama Kak pelayanan di Wahana Visi Indonesia? Saya sudah sekitar 18 tahun. Oh, 18 tahun. Sama seperti umur saya, 18 tahun. Kak, belum boleh nggak? Loh, Be. Oh masih iya, banyak belajar. Yang bikin penasaran sih Kak, buat saya, ini kan pasti 18 tahun itu pasti ada kesan-kesan tersendiri ya. Kalau buat Kak Iren sendiri sebagai Operation Director nih, wilayah mana sih yang paling menantang ketika kita memutuskan untuk melayani di sana? Lalu boleh diceritakan sedikit? Ya, yang paling menantang sebetulnya setiap wilayah punya tantangan masing-masing ya. Papua sebagai wilayah paling timur memiliki kebutuhan yang berbeda dari yang lain. Dan itu melengkapi, menjadi satu sinergi. Contohnya banyak guru-guru saat ini, saya bisa cerita ya Be ya, untuk kegiatan belajar dari rumah. Saya cerita di Manggarai Barat katakanlah, ada 870 anak yang terdampak nih atas pelayanan WVI di Manggarai Barat. Ini salah satu contoh saja. Ketika WVI mendukung kegiatan belajar dari rumah. Nah, WVI bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga dengan dinas pendidikan di kabupaten tersebut. Dimulai dengan memetakan, kami mendukung guru-guru yang ada di sana untuk melakukan kunjungan. Tentu saja dengan protokol kesehatan ya, melakukan kunjungan ke anak-anak didik di sana. Yang pertama, memetakan lokasi rumah anak-anak didik tersebut ada di mana. Kemudian guru dibekali dengan bahan-bahan ajar yang disupport oleh Wahana Visi. Datang bertemu dengan orang tua, tentu saja bertemu dengan anak, memberikan pengajaran, kemudian dicek juga dimonitoring kesehatannya apakah ada sakit atau tidak. Tentu saja bukan dokter ya, kalau sakit refernya ke kesehatan. Nah, kondisi guru-guru yang mau datang ke rumah-rumah anak ini, yang kalau kita di Jakarta itu bisa pembelajaran jarak jauh, tetapi guru-guru yang punya hati mau datang mengunjungi anak satu persatu dengan keterbatasan yang mereka miliki, tapi semangat yang sangat tinggi untuk melayani, itu menjadi penyemangat buat saya. Itu luar biasa, dan mungkin itu tidak terekspos di media, tetapi kita boleh merasakan langsung bahwa sebetulnya setiap orang saling peduli dalam masa pandemi ini. Itu jadi penyemangat. Luar biasa sekali Kak Iren, itu juga mungkin dialami oleh berbagai wilayah ya, bukan hanya di Manggarai Barat ya, tapi di banyak wilayah di Indonesia, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai kegiatan pelayanan Wahana Visi Indonesia, saya mau beralih ke teman saya yang cantik ini, yang berbaju orange. Hai Sinta. Iya, Be. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sekilas mengenai bagaimana Wahana Visi Indonesia melayani di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau sekarang, mungkin banyak orang yang mengenal program sponsor anak sebagai salah satu program untuk mendukung pelayanan Wahana Visi Indonesia. Karena bagaimanapun juga Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan non-profit, sehingga untuk melakukan setiap program pelayanannya itu pasti membutuhkan dana. Dan salah satu program yang sudah lumayan dikenal oleh banyak orang adalah program sponsor anak.
Boleh diceritakan sedikit nggak, Sinta, mengenai program sponsor anak ini? Sebetulnya bagaimana sih mekanismenya dan bagaimana dari satu program sponsor anak itu bisa memberikan dampak bagi pelayanan wahana visi Indonesia di tengah-tengah masyarakat? Oke, thank you Bea. Ya, jadi seperti tadi disebutkan, Child Sponsorship Program atau program sponsor anak pada dasarnya adalah program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak, di mana memang Wahana Visi Indonesia mencoba untuk melibatkan banyak pihak begitu ya, baik tadi Kak Iren banyak cerita bermitra dengan pemerintah misalnya gitu, sedangkan kita juga mendapatkan dukungan dari individu maupun corporate gitu ya, maupun mungkin kelompok-kelompok kecil gitu, komunitas, itu yang kita sebut dengan sponsor atau donor. Nah biasanya mereka yang memang terpanggil untuk menjadi sponsor, mereka daftar untuk menjadi sponsor anak, dan kemudian mereka akan memberikan donasi sebesar Rp200.000 per anak per bulan. Jadi ini biasanya mereka isi form gitu ya, kemudian mereka juga bisa memilih anak sponsornya dari website kita begitu. Selanjutnya donasi-donasi dari para sponsor ini digabungkan juga dengan pendanaan yang kita peroleh juga dari donor, misalnya ada beberapa yang bergabung gitu, kemudian setelah dikumpulkan itu akan dipakai untuk mendanai program-program yang ada di setiap wilayah yang kita dampingi begitu, dan dari sana kemudian dana tersebut akan dipakai untuk membiayai tadi ada 4 sektor ya, kesehatan, pendidikan, ekonomi mikro, dan juga perlindungan anak misalnya, seperti itu, sehingga dana yang diberikan tapi tidak diberikan secara tunai ya Be ya, jadi kita tidak kasih uang begitu, apalagi ini kan ke anak ya, anak kan tidak bisa memanage dana yang kita berikan gitu, jadi kenapa diberikan dalam bentuk program supaya juga bisa berdampak lebih besar. Jadi sebenarnya ketika seseorang memutuskan mensponsori satu orang anak, tidak hanya anak yang disponsori saja yang mendapatkan manfaat, tapi juga keluarganya, kemudian komunitas di mana dia tinggal, bahkan tadi bisa sampai dengan di desa tersebut gitu, kita bisa lakukan beberapa program. Jadi sebenarnya kalau kita kita bisa sampaikan untuk satu anak yang dibantu, sebenarnya ada 4 anak lain yang ikut terbantu. Karena ya ketika mengikuti program sponsor anak, ada relationship yang bisa dibangun antara sponsor dengan anak tersebut. Tapi sebenarnya yang bisa menikmati program-program dari Wahana Visi Indonesia tidak hanya anak-anak yang punya sponsor. Jadi anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut pun juga bisa ikut. Misalnya kita punya kelompok belajar anak gitu ya, atau misalnya kita lakukan, ini kan mau dekat Hari Anak Nasional nih. Biasanya kita selalu ada ini ya Kak Iren ya, ada festival Hari Anak Nasional. Nah itu banyak melibatkan juga anak-anak yang ada di lingkungan wilayah-wilayah yang kita dampingi. Seperti itu. Wow. Nah, ini mungkin jadi terpikir untuk menanyakan pertanyaan yang lain nih. Mungkin yang juga menjadi pemikiran beberapa orang. Saya seringkali juga mendengar nih pertanyaan serupa. Lalu, apa yang menjadi keuntungan dari anak yang kita sponsori? Apa yang membedakan mereka dengan 4 orang anak lainnya di sekitar si anak ini? Iya, saya rasa baik untuk anak ini maupun untuk program kita sendiri ya, program sponsor anak yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia, berbedanya dengan program lain yang mungkin serupa adalah adanya hubungan antara anak dengan sponsor. Jadi kita mengencourage sponsor untuk bisa kirim surat gitu ya, mengirimkan encouragement ke mereka, semangat untuk belajar misalnya, bisa mengirimkan hadiah juga dalam berbagai macam bentuk, dan mereka bisa mengunjungi anak sponsornya. Jadi ya kita bisa mengarrange apakah itu individual atau mungkin berkelompok gitu ya, misalnya ada satu komunitas sama-sama mensponsori anak, kemudian mereka mau pergi bareng-bareng, itu boleh juga. Jadi mereka bisa melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh di lapangan, bertemu secara langsung bahwa anaknya memang real. Jadi ketika mereka mendaftar dan mendapatkan profil anak, itu anaknya memang ada dan dia memang mengikuti program kita. Sehingga ya itu part of akuntabilitas kita juga ya, sehingga ketika datang kemudian mungkin sama-sama bisa melihat bagaimana sponsor melihat bagaimana dukungan dia mentransformasi kehidupan anak-anak dan masyarakat. Begitu juga ketika kunjungan nih, pasti sponsor pulang juga bawa something yang akan mengubah sesuatu dalam diri mereka gitu. Ada sesuatu yang tertransformasi karena ketika melihat langsung keadaan, apalagi anak-anak di wilayah dampingan kita benar-benar remote ya, mostly ya, itu sangat berbeda jauh dengan kondisi kita di Jakarta atau kota-kota lainnya. Gitu. Jadi ada relationship yang bisa dibangun
gitu, dan bisa surat-suratan, dan kemudian juga setiap tahun anak akan menuliskan laporan perkembangan dia, apa program-program yang dia ikuti, sekarang udah kelas berapa, kesukaan dia apa, bagaimana keseharian dia, dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap hubungannya tidak sekedar transaksional. Orang tuh nggak cuma sekedar memberi soal donasi, tapi juga memang ada sesuatu yang diubahkan dalam program ini. Itu sih yang menurut saya sangat menarik dan sangat unik ya dari program sponsor anaknya Wahana. Nah, mungkin Sin, pernah nggak sih, kan tadi kan bisa surat-suratan, bisa mengunjungi anak, tapi saya yakin di sini para sponsor juga tidak semuanya melakukan itu. Ya. Apalagi sekarang ya, nulis surat, itu kan kita males banget pasti gitu. Nah, tapi ada nggak sih cerita-cerita dari anak-anak sendiri gitu yang merasakan manfaat dari surat-surat yang ditulis sponsor atau perubahan yang dialami setelah dikunjungi oleh sponsor yang akhirnya membawa dampak dalam kehidupannya? Pernah dengar nggak yang kayak begitu? Mungkin bisa di-sharingkan. Oke, banyak ya sebenarnya cerita-ceritanya. Ada beberapa juga kita angkat itu menjadi story dari anak-anak sponsor gitu. Yang pasti apapun yang disampaikan oleh sponsor itu akan sangat berharga bagi anak-anak. Bahkan menulis surat saja gitu ya, itu sesuatu hal yang buat anak-anak juga baru, karena juga banyak anak-anak yang nggak terbiasa gitu ya, biasanya lisan gitu. Jadi ketika menulis surat, mendengar cerita dari sponsornya, which is sebenarnya orang yang tidak kenal tapi peduli sama dia dan mensupport dia gitu ya dalam berbagai macam bentuk gitu, itu sesuatu yang sangat encouraging buat mereka. Dan ada cerita lagi yang lain gitu, ada anak yang kemudian menjadi tahu profesi-profesi apa aja sih sebenarnya yang ada di luar sana gitu ya, karena keterbatasan informasi mereka. Kemudian misalnya mereka melihat orang tua saya cuma petani dan sebagainya, anak nggak tahu mau jadi apa, paling banter nih misalnya jadi guru gitu ya. Itu kita pikir wah ini sekali ya, mulia sekali, tapi sebenarnya itu karena keterbatasan mereka terhadap informasi. Mereka nggak tahu ada profesi apa lagi sih di luar sana yang sesuai sama kompetensi saya atau keinginan saya misalnya gitu. Jadi melalui cerita-cerita itu ada yang saya dengar anak yang kemudian dia ingin menjadi dokter atau mungkin menjadi sarjana komputer. Ada teman saya yang seperti itu, dan itu berubah gitu. Ketika awal misalnya ditanya hobi cita-cita kamu apa, saya pengen jadi guru gitu. Tapi kemudian setelah ada komunikasi dengan sponsor menceritakan tentang background-nya misalnya gitu ya, itu kemudian membuka wawasan mereka juga. Dan ada juga yang hal-hal yang simpel gitu, misalnya mengirimkan sikat gigi gitu ya. Salah satunya teman kita Geneto yang ada di Papua, waktu itu dia bercerita akhirnya kan ketika dia kemudian sudah dewasa dan bercerita bahwa itu tuh berarti banget satu batang sikat gigi, karena anak-anak di sana tuh jarang sekali, dan karena keadaan mereka tidak menjaga kesehatan pribadi mereka gitu. Tapi itu menjadi sesuatu yang dia ingat loh sampai puluhan tahun. Dia mengingat bahwa dengan something yang kecil itu dia tahu dia dikasihi oleh sponsornya gitu, dan itu menjadi sesuatu yang kemudian mengubah, karena kemudian ada perilaku bersih dan sehat gitu yang kemudian dia pelajari juga, sehingga itu juga mengubahkan kehidupan dia. Itu hanya beberapa. Kalau mau tahu lebih banyak, di website kita juga banyak tuh ya cerita-cerita perubahan gitu, bisa cek ke sana juga. Bisa langsung aja ya ke website kita untuk melihat cerita-cerita perubahan. Websitenya di www.wahanavisi.org. Yes, dan kita sekarang lagi upgrade ya, jadi mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi informasi yang bisa kita sharingkan. Oke, thank you Sinta. Buat teman-teman Wahana Visi Indonesia, kalau kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, informasi apapun juga yang ingin kalian ketahui mengenai program sponsor anak ataupun pelayanan yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia, silahkan tuliskan di kolom komen di bawah ini. Nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Nah, sekarang saya mau ke Jonathan nih, satu-satunya pria nih di malam hari ini. John, udah berapa lama sih jadi sponsor anak? Udah berapa lama ya? Sebenarnya saya itu di tahun 2016 tuh sempat, cuma kayaknya waktu itu sempat error gitu. Jadi justru pertama kali saya tahu WVI itu dari waktu itu kantor lama saya itu bikin CSR. Jadi kan Mirum. I see, ya. Mereka bikin video story salah satu anak di situ. Nah, kemudian waktu itu saya diminta tolong untuk bantu sebarin lewat Instagram. Nah, dari situ tahu, oh ternyata ini Wahana Visi segala macam kan. Jadi cari tahu, waktu itu sempat ngirim mensponsori 2 anak, cuma
kayaknya karena ada kesalahan teknis, jadi waktu itu nggak masuk, jadinya dialihkan ke tahun ini gitu. Jadi tahun ini saya mulai lagi mensponsori pendidikan buat karena gimana ya? Karena kalau saya sendiri, saya percaya pendidikan itu sebenarnya bisa meningkatkan kualitas hidup. Gitu. Jadi saya melihat di keluarga saya, sebenarnya keluarga saya biasa aja gitu kan. Ibu saya itu ibu rumah tangga, lulusan SMP. Ayah saya dia lulusan SMA, dia kerja di pabrik, jadi kepala divisi pengelasan. Nah, ketika punya anak 3, saya yang paling bungsu. Ketika anaknya semuanya disekolahkan, saya melihat ada peningkatan kualitas hidup di sini. Gitu. Jadi saya percaya sebenarnya pendidikan itu kunci untuk kita mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, tapi kan kalau kita lihat, kalau kita ngomong soal pendidikan, lihat aja ya anak-anak ini lah, anak-anak WVI ini, kita jangan ngomongin soal pendidikan dulu deh, aksesnya aja susah kan buat mereka gitu. Jadi bagaimana caranya juga biar, apalagi kan daerah-daerah yang tertinggal, bagaimana juga mereka bisa mendapatkan pendidikan sehingga kualitas hidup mereka juga jadi lebih baik gitu. Kita berbicara sama yang terutama di daerah Indonesia Timur gitu, yang secara infrastruktur jalan aja susah gitu. Listrik ada udah syukur gitu kan. Nah, jadi bagaimana saya melihat bahwa WVI ini ya satu visi lah, satu visi. Jadi kita sama-sama mencoba mencoba meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan, dan ya udah, jadi saya tahun ini saya mulai lagi gitu, karena kayak kenapa awal tahun ini baru keingetan WVI lagi gitu loh. Triggernya apa yang bikin ingat? Triggernya apa ya? Saya juga lupa. Tiba-tiba pas lagi tidur, tring, WVI. Kan biasanya kan saya juga support organisasi yayasan-yayasan yang memang yang mendukung pendidikan gitu kan, kayak misalnya YCAP, WVI juga gitu. Jadi ya mulailah saya jadi sponsor, dan kemarin juga jadinya tahun ini saya sponsor 5 anak gitu, bantu buat 5 anak. Jadi kan ya kayak utang-utang dari tahun-tahun kemarin yang kelupaan juga, ya udahlah langsung aja sekalian sekarang. Dan so far sampai dengan sejauh ini pengalaman John mensponsori anak, apakah sesuai dengan bayangan sebelumnya? Bayangan apa? Ya kan baru juga ya, jadi belum kayaknya hasilnya belum terlalu kelihatan. Cuma saya juga mau nanya sedikit sih, tadi mungkin sudah dijelaskan kan bagaimana ketika terjadi pandemi ini pengaruh jelaskan, dan mungkin saya ya kita lihat ya dalam semoga pandemi ini semakin membaik keadaannya gitu, sehingga proses pendidikan di sana juga nggak terganggu dan lebih bisa dilakukan secara optimal lah gitu. Oke. Nah, kali ini John, kita kasih kesempatan nih buat Jonathan untuk bisa bertanya bebas mengenai program sponsor anak ataupun pelayanan yang Wahana Visi Indonesia lakukan, karena Jonathan sebagai sponsor anak mewakili sponsor-sponsor lainnya yang mungkin saat ini juga menyaksikan ataupun takut bertanya. Jadi bebas, silahkan waktu ke depan boleh bertanya ke Kak Iren ataupun ke Sinta. Tapi sebelum pertanyaan dari Jonathan, ini kebetulan sudah ada pertanyaan dari teman Wahana Visi Indonesia. Ini mungkin lebih tepat ditanyakan ke Kak Iren. Ada pertanyaan, apa saja yang Wahana Visi Indonesia kerjakan di sektor pendidikan? Nah, ini mungkin mewakili secara general. Mungkin Kak Iren bisa bantu untuk menjawab. Baik, ya. Kalau secara umum, sebelum pandemi, kita bekerja untuk sektor pendidikan, kita bekerja di bidang literasi. Jadi untuk pendidikan dasar, kita fokus ke situ karena kita merasa pendidikan dasar ini sangat penting. Itu bekal anak-anak seumur hidup mereka. Jadi baca, tulis, hitung menjadi skill utama bagi setiap anak yang berada di wilayah WVI. Nah, berhubungan dengan pandemi ini,
ada sedikit yang ditambah gitu. Jadi WVI mendukung belajar dari rumah. Jadi termasuk di dalamnya adalah mendukung dinas pendidikan, mendukung pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten layanan untuk mensosialisasikan itu. Karena banyak juga yang tidak siap. Bukan banyak, semua kita nggak pernah siap. Pandemi ini tidak pernah terduga sebelumnya begitu ya. Sehingga karena WVI adalah organisasi yang berbasiskan masyarakat, berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga kami melihat kembali kira-kira kontribusi apa yang bisa WVI lakukan berkaitan dengan pandemi ini. Gitu. Kita harus hidup berdamai dengan pandemi dan kita perlu melihat kontribusi apa yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah mendukung belajar dari rumah. Gitu. Jadi mendukung dinas pendidikan, bekerja sama dengan pemerintah desa, dan mendukung anak-anak tetap mendapat pendidikan walaupun berbeda bentuk. Kalau dulunya datang ke sekolah, tetapi sekarang kalau virtual learning atau pembelajaran jarak jauh bisa, fine. Tapi kalau tidak, kita mendukung sekolah-sekolah untuk salah satunya yang tadi saya ceritakan, bahwa mendukung guru untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi untuk anak. Gitu. Tentu saja bukan cuma dengan pemerintah dinas pendidikan, tetapi juga pemerintah desa. Contohnya masker disiapkan. Kemudian kami juga membangun sarana chat TPS. Karena ketika kita bicara pandemi ini bukan hanya sektor pendidikan, terutama kesehatan, kita perlu siapkan APD, kemudian masker, sarana cuci tangan, itu. Itu sedikit banyak, Be, yang bisa saya ceritakan. Kak, tapi di masa pandemi ini kan sebetulnya kita banyak wilayah menerapkan pembatasan ya, PSBB. Nah, itu apakah terjadi juga di wilayah pelayanan Wahana Visi Indonesia? Dalam arti apakah anak-anak masih bisa masuk ke kelas, gurunya datang dan belajar bersama-sama, ataukah dengan menggunakan cara lain? Betul, B. Jadi untuk yang memang bisa virtual learning, gitu ya, tadi pembelajaran jarak jauh tidak ada masalah. Semua wilayah WVI itu sampai Juni kabupatennya PSBB. Mulai Juli sudah ada zona hijau. Ada beberapa yang bisa dipetakan, sebagian NTT, Nia Selatan, Bengkulu Selatan, begitu ya, udah mulai masuk zona hijau. Begitu. Jadi Wahana Visi pun menerapkan kerja dari kantor, tapi dengan pembatasan. Nah, ketika PSBB ataupun sudah zona hijau, WVI tetap memberikan pelayanan. Gitu. Caranya saja yang berbeda. Tetap ada ketika PSBB, tetap ada staff yang memang hadir di masyarakat. Karena memang caranya adalah hadir di masyarakat. Tentu saja dengan protokol kesehatan dan kita awasi dengan ketat, gitu ya. Organisasi awasi dengan ketat. Karena memang keselamatan staf juga menjadi yang utama. Gitu. Mau tidak mau harus bertemu. Dan kita pun ketika bertemu mendukung bagaimana protokol kesehatan yang ketat, memakai masker. Pertemuan tidak bisa lebih dari 5 orang. Nah, kalau yang tadi belajar dari rumah itu, guru bertemu dengan mengunjungi satu persatu ke rumah masing-masing. Jadi tidak berkumpul juga. Begitu. Oke, Kak Iren, thank you banget buat penjelasannya. Kalau gitu sekarang langsung aja saya serahkan waktu ke Jonathan. Silakan, Jonathan. Kalau saya mau nanya soal pemilihan anak itu kayak gimana ya buat program sponsornya ini? Saya yang jawab ini ya, ke siapa? Ya, mungkin lebih tepatnya Kak Iren yang menjawab. Yes. Ya, baik, pemilihan anak. Ya, thank you John. Betul. Ketika ada di satu wilayah, sebelum masuk ke pemilihan anak ya, ketika ada di satu wilayah, WVI memetakan kecamatan mana, kecamatan mana dan desa mana yang paling rentan. Itu yang pertama. Gitu, yang paling rentan. Kita lihat alat ukurnya seperti yang tadi saya bilang, ada assessment awal. Nah, ketika masuk di satu wilayah, kita datang ke setiap desa. Ketika datang di satu wilayah, pemetaan anak yang paling rentan bukan dilakukan oleh WVI, tapi
kami mengumpulkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, wakil dari elemen-elemen yang ada di masyarakat, dan juga anak itu sendiri, untuk membuat indikator sendiri, definisi sendiri. Kira-kira anak yang paling rentan itu yang seperti apa? Setiap desa bisa berbeda-beda, tergantung kerentanan yang ada. Nah, setelah itu mereka juga memetakan, oh iya, si anak ini nih yang rentan berdasarkan indikator ini. Jadi pemilihan itu dilakukan oleh warga desa sendiri. WVI hadir untuk mendampingi, sehingga yang di pemilihan anak itu merupakan anak yang tepat, yang rentan, yang memang representasi dari desa tersebut. Gitu, John. Oke. Kalau gitu pemantauan perkembangannya itu dipantau sama tim WVI juga, atau dari desanya juga ikut berpartisipasi gitu? Ya, betul. Bahwa WVI prinsip yang utama sebetulnya adalah partnering, kemitraan gitu ya. WVI tidak bisa melakukan sendiri, tapi bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Ketika memonitor anak, kami memonitor reguler, paling tidak 3 bulan sekali perlu bertemu dengan anak-anak tersebut ya, yang menjadi representasi desa. Nah, WVI bekerja sama dengan kader. Di setiap desa ada kader-kader. Kader-kader ini sebutannya kader ya, tapi sebetulnya adalah orang-orang yang peduli terhadap tumbuh kembang anak, terhadap kesejahteraan anak. Dan kader-kader ini pun dipilih oleh masyarakat desa. Gitu. Dia bisa kader posyandu, bisa ibu PKK yang memang punya hati untuk kesejahteraan anak. Gitu, John. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Iren. Sama-sama. Ini aku boleh nanya lagi apa gimana nih? Boleh, John, bebas. Ini kesempatannya. Yang selama ini dipikirkan. Nah, ini saatnya nih, karena Kak Iren khususnya untuk yang pelayanan di lapangan, yang paham seluk-beluknya adalah Kak Iren. Ya, kalau gitu aku mau nanya lagi, gimana caranya kita bisa memastikan bahwa kan setiap anak itu mereka mendapatkan manfaat dari program-program yang dijalankan sama WVI sendiri. Baik, aku lanjutin ya. Lanjut. Bahwa setiap anak dimonitor 3 bulan paling tidak ya, paling sedikit. Setiap anak itu perlu dimonitor selama 3 bulan. Dilihat apakah dia terlibat dalam kelompok anak, apakah dia ketika dia balita, contohnya kalau anak balita, apakah dia ikut untuk PMBA, pemberian makanan tambahan bagi bayi dan anak, bayi dan balita, begitu ya. Itu semua dimonitor, John. Jadi ada juga reportnya yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Anak itu ditemui atau tidak ditemui, sehat atau sakit. Betul, ketika anak ditemui katakanlah sakit begitu ya, WVI tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kami refer ke puskesmas terdekat untuk di follow up. Gitu. Kalau kami menemukan anaknya tidak bersekolah, kami refer ke orang tuanya. Kenapa? Gitu. Juga ke guru sekolahnya. Kenapa? Jadi why-nya harus tahu ketika ada ketika hasil monitoring itu tidak berjalan dengan baik begitu. Jadi setiap anak kami pastikan paling sedikit 3 bulan bisa ditemui dan dicek keberadaannya. Tantangan paling gede yang terjadi sekarang apa, Mbak? Tantangan paling besar terkait situasi pandemi tentu saja, bahwa kita bisa memberikan, maksudnya begini, WVI bisa men-sharingkan dan mengajak semua elemen masyarakat. Kami terlibat di Gusturah juga, gugus tugas daerah begitu ya, yang tugasnya adalah membuat policy, di dalamnya ada pemerintah dan aspek-aspek masyarakat. Tantangannya ketika ada pihak-pihak yang menganggap contoh pandemi ini menjadi tidak terlalu serius. Padahal sebetulnya ini perlu kerja sama elemen masyarakat, semua elemen masyarakat untuk bisa mengelola. Mungkin tidak menghilangkan, tapi bagaimana mengelola. Sehingga setiap orang berubah cara hidupnya.
menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Kak Iren, saya boleh tanya lagi ya sedikit. Ini kan tadi kan dibahas mengenai pandemi, tapi di luar masa pandemi sendiri, Wahana Visi Indonesia kan melayani sudah cukup lama. Nah, mungkin terkait dengan pertanyaannya Jonathan, tantangan terbesar apa yang dihadapi khususnya ketika melayani di bidang pendidikan yang dihadapi oleh Wahana Visi Indonesia di lapangan? Karena pemahaman saya mungkin di pedalaman khususnya belum semua orang mengerti pentingnya pendidikan. Nah, lalu bagaimana si anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak walaupun Wahana Visi Indonesia membuat program-program terkait pendidikan, nah, supaya itu bisa efektif? Ada nggak tuh Kak cerita-cerita mengenai itu, tantangan yang dihadapi? Ya, tantangan yang dihadapi sebetulnya memang paling besar adalah dari keluarga sendiri, gitu, diri sendiri begitu ya. Kalau kita bicara keluarga, bahwa orang tua mungkin tidak melihat pendidikan menjadi aspek yang paling penting buat anaknya, sehingga Wahana Visi Indonesia berkontribusi dengan memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan, bahwa betapa berharganya anak ini, dan ketika pendidikan diberikan, itu menjadi modal utama di masa depan mereka. Begitu. Itu yang pertama dari sisi keluarga. Kalau dibilang tantangan terbesar bukan cuma satu sebetulnya. Tantangan bisa kita hadapi macam-macam gitu ya. Dari pemerintah, katakanlah pemerintah desa atau kabupaten. Memang betul sudah ada kebijakan-kebijakan yang dibuat. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya masih perlu didorong, begitu ya, perlu didorong sehingga manfaat lebih besar kepada anak. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia, begitu. Kalau anak-anaknya sendiri menerima manfaat sampai usia berapa sih, Mbak? Ya, sampai usia 18, John, sesuai dengan 18? Usia anak. Iya, maksimal 18. Baik, karena kemarin kan kalau pas saya mungkin kayak lagi sepi. Jadi kebanyakan itu kayaknya yang benar-benar pendidikan yang buat pendidikan dasar lah, yang SD gitu. Nah, ini saya jadi berpikir apakah memang fokusnya di yang pendidikan dasarnya dulu atau yang SMP atau SMA-nya juga ada tapi beda program atau gimana. Nah, itu sih saya agak bingung kemarin. Ya, untuk anak yang lebih besar kita punya kelompok anak. Jadi di kelompok anak itu sebetulnya adalah memberikan yang pertama kepercayaan diri bagi anak untuk bisa berbicara. Jadi banyak cerita yang memang saya temukan sendiri begitu ya sebelum masa pandemi ini, bahwa manfaat yang paling besar mereka dapat adalah join di kelompok anak, di forum anak, beda-beda tiap daerah ya. Dan mereka mendapat kepercayaan diri paling tidak untuk berbicara, gitu. Karena mereka dilatih untuk menuangkan, mereka melihat, mengidentifikasi kira-kira ada isu apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian apa yang bisa mereka lakukan untuk paling tidak memperbaiki atau merubah, menyuarakan suara mereka, gitu. Jadi kepada pemerintahnya itu nggak usah yang tinggi-tinggi, pemerintah desa, gitu. Di beberapa wilayah kita, karena memang anak-anak menyuarakan itu, saya ingat di Landak, ada di satu desa, akhirnya pemerintah desa menentukan jam 7 sampai jam 9, TV tidak boleh nyala. Tetapi itu adalah waktu orang tua mendampingi anak-anaknya. Gitu. Jadi anak-anak pun bersuara. Bukan cuma anak yang kecil mungkin perlu banyak didampingi, tapi anak yang lebih besar, begitu. Nah, Kak Iren, kalau pelayanan Wahana Visi Indonesia sendiri di satu wilayah itu berapa lama sih? Maksudnya kan program-program dilakukan nih oleh Wahana Visi Indonesia di lapangan untuk memperlengkapi masyarakat dan juga anak-anak. Tapi kan jika itu terlalu lama dilakukan, biasanya itu akan membuat masyarakat jadi ketergantungan dengan bantuan yang diberikan. Nah, dari Wahana Visi Indonesia sendiri ada program mengenai timeline-nya, lalu kemudian bagaimana supaya masyarakat tidak ketergantungan bantuan, itu bisa di-sharing-kan, Kak? Baik, ya betul sekali. Jadi sebetulnya Wahana Visi Indonesia memiliki program jangka panjang. Jangka panjang itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Karena kalau menurut
ilmu pengembangan masyarakat itu adalah waktu yang paling pas, yang tidak terlalu lama tapi tidak terlalu pendek juga begitu untuk melakukan pendampingan masyarakat. Nah, ketika wahana visi ada di satu wilayah, kita bagi 3 termin, begitu ya. Fase yang pertama, fase kedua, fase ketiga. Fase yang pertama, secara umumnya, wahana visi Indonesia berkontribusi tinggi, begitu. Sementara masyarakat mungkin masih rendah, gitu. Tetapi fase yang kedua ini mulai seimbang nih. Jadi kontribusi masyarakat. Kemudian fase yang ketiga, di mana masyarakat udah lead sendiri pengembangan masyarakatnya, dan WVI hanya advisor, memberikan nasihat saja. Sehingga di akhir tahun ke-10 atau ke-15 kurang lebih, WVI bisa meninggalkan wilayah itu dengan mengatakan bahwa masyarakat sebetulnya bisa sendiri gitu. Karena sebetulnya resource ada di masyarakat. Kita tinggal menghubungkan aja, connecting the dots. Kemudian menggali kepedulian aktor-aktor yang ada di dalam masyarakat. Gitu. Tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, biar mereka juga bisa menciptakan lingkungan yang ramah anak, yang mendukung tumbuh kembang anak. Itu, Be. Terus kalau sekarang itu ada nggak Mbak bentuk support lain yang bisa kita berikan gitu untuk membantu di situasi pandemi gitu? Apakah kemarin tuh saya dapat kiriman foto, jadi salah satu anak asuh dia menggambar kan, dia suka menggambar, terus dia kirim foto itu loh dengan gambarnya. Terus apakah misalnya saya jadi kepikiran, apa saya kirim kayak krayon buat sama buku gambar buat dia gambar-gambar mulu ya gitu ya. Selain itu kayak apakah ada barang-barang yang bisa kita berikan untuk membantu terutama di situasi pandemi kayak gini, Mbak? Mungkin itu lebih tepat Sinta ya. Iya, betul. Ya, silakan Sinta. Iya, tadi kalau misalnya Jonathan mau kirim krayon dan lain sebagainya bisa gitu ya, bisa dikirimkan langsung ke kantor kami, nanti kemudian kita akan kirimkan ke anak sponsornya gitu. Nah, kalau support yang lain sebenarnya kalau khusus untuk kondisi COVID ini kita juga punya ya beberapa program untuk mendukung fundraising yang memang diarahkan untuk respon COVID gitu. Dan biasanya itu mungkin lebih short term. Tadi kalau yang disampaikan untuk program sponsor anak kan kebanyakan kita yang long term gitu. Ada juga beberapa program yang short term, kayak sekarang kita untuk respon COVID itu ada beberapa juga ya. Dari Gifta Talk ada program juga ya, Be? Ada, kebetulan kita juga lagi support untuk pendidikan ya, pendidikan untuk anak-anak. Jadi untuk wilayah Papua yang saya tahu, salah satunya adalah radio transistor dibutuhkan, karena tidak semua anak-anak kalau di Jakarta kan mungkin bisa pakai internet, tapi kalau di sana justru nggak ada internet. Jadi siaran RRI, pendidikan lewat siaran radio salah satunya. Ya. Oke. Bisa juga, John. Oke, baik. Terima kasih infonya. Oke. Ini pembicaraannya menarik sekali dan pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman Wahana Visi Indonesia juga, tetapi sayangnya waktu kita sudah semakin sedikit. Oleh karenanya sebelum kita menutup IG Live kita hari ini, silakan dari masing-masing teman-teman pembicara, baik Sinta, Kak Iren, ataupun Jonathan memberikan kalimat penutup untuk teman-teman Wahana Visi Indonesia yang menyaksikan. Oke, siapa dulu nih? Aku dulu aja dia. Kairan dulu, John dulu, Kairan dulu. Aku dulu deh dari umum biar yang ditutup sama tim Wahana Visi gitu kan. Boleh, John. Kalau aku sih buat teman-teman yang menonton juga, ayo mari kita bantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, nggak cuma yang ada di perkotaan, tapi juga mereka yang mungkin di daerah-daerah yang tertinggal gitu kan. Bagaimana caranya dengan pendidikan ini bisa membantu meningkatkan kualitas hidup mereka juga. Dan buat teman-teman WVI yang menyaksikan, terutama yang ada di daerah-daerah juga, tetap semangat. Saya salut dengan teman-teman yang sudah mau mencurahkan waktu, tenaga gitu kan, untuk ikut berpartisipasi
doing something bigger than ourselves. Semoga semangatnya terus menyala dan kegiatan ini bisa dilakukan seterusnya sampai Indonesia semua lapisan masyarakat Indonesia menerima pendidikan yang layak. Terima kasih. Oke, aku dulu ya Kak Iren. Kak Iren nanti menutup ya. Oke, yang pasti mau terima kasih banget sama Jonathan yang malam ini boleh sharing sama kita. Ya, aku rasa Jonathan juga menjadi salah satu berkat juga buat kita ya, influencer yang benar-benar menggunakan posisinya sebagai influencer untuk juga membawa pengaruh baik buat teman-teman yang lain gitu. Karena sejak jadi sponsor juga Jonathan jadi sponsor juga sudah ada sekitar 15 orang yang kemudian mendaftar menjadi sponsor. Jadi kita percaya bahwa hal baik gitu ini bisa inspire orang lain gitu ya, apalagi untuk melakukan hal yang baik juga. Dan yang pasti kami juga sangat berterima kasih mungkin buat teman-teman yang hari ini nonton live maupun yang tidak gitu ya, terutama mungkin kepada para sponsor yang masih memberikan support di masa-masa sulit ini. Kami sangat berterima kasih, sangat menghargai sekali gitu, karena di antara segala kesulitan yang kita semua hadapi gitu ya, masih mau untuk mendukung pelayanan ini gitu, karena kita percaya ada anak-anak, ada masyarakat yang memang membutuhkan support kita. So terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya juga sehat gitu dimanapun berada, dan ke depan akan semuanya menjadi lebih baik, dan pelayanan kami juga bisa kami maksimalkan kembali ketika situasi ini sudah membaik kembali. Thank you so much. Thank you Sinta. Yeah. Kak Iren? Yes, baik dari saya bahwa anak-anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa kita, masa depan desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, masa depan Indonesia. Jadi saat ini saya mengajak kita semua, mungkin kita membutuhkan dana, tapi dengan berdoa itu will make really great impact untuk anak-anak yang ada. Kemudian juga menjadi relawan, menyumbangkan sumber dayanya, gitu. Menjadi relawan, WVI juga sangat menerima jika ada dari teman-teman semua yang memang ingin menjadi relawan di WVI. Kami sangat membuka, dan apapun kontribusi yang bisa kita lakukan, baik doa, daya maupun dana, pastilah akan diberkati Tuhan dan memberikan manfaat yang besar. Ya, terima kasih buat semua yang sudah menonton, teman-teman di rumah. Terima kasih juga buat Mbak Sinta sama Mbak Iren. Ya, terima kasih atas waktunya, sudah capek-capek menjelaskan. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi menjadi sponsor buat pendidikan anak-anak Indonesia, langsung kemana Mbak linknya? Ada di bawah sini. Akan muncul ada di bawah sini. Ya. Langsung aja, atau coba ke Instagramnya Wahana Visi. Boleh. Itu Wahana Visi_ID. Yes, ya, betul. Di situ ada linknya. Langsung diklik di situ, cari tahu infonya di situ. Nanti dioper ke website. Ya silakan explore sendiri nanti di website. Oke, kalau begitu saya bantu tutup. Luar biasa. Buat teman-teman di rumah, teman-teman WVI, semoga sukses terus dengan pelayanannya. Dan mari kita nantikan juga info-info live di WVI, sering loh ngadain live. Nantikan infonya di Instagram. Lupa follow. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih, thank you semuanya. Thank you Don, thank you Kak Iren, thank you Bea. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.